ngurusin shipping, ada Pertamina Shipping Internasional, kira-kira gitu Pak perusahaannya. Ini tiga-tiganya terlibat dan di rootnya, direksinya terlibat. Sehingga orang berpikir kalau tiga-tiga terlibat, apa iya tidak ada sangkut pautnya sama holding besar di atasnya? Dong. Pasti ada. Logika hukum. Pasti harus diperiksa dan dijelaskan ke publik peran Anda apa yang di atas kok bisa tidak tahu ke sini. Kira-kira kemungkinan yang dua, kalau Anda orang selamat dari kasus ini mungkin Anda lalai, tapi bisa juga Anda terlibat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drama Politik Indonesia. Kali ini kita ada informasi terbaru nih, datangnya dari Bapak Mahfud MD yang sekali lagi bongkar-bongkaran soal bagaimana sih sebenarnya mereka itu bisa korupsi dan kenapa uang mereka itu tidak disimpan di bank, kenapa uang mereka itu hanya disimpan di rumah. Nah, dan ini dijawab oleh Bapak Mahfud MD. Ya, ini seputar apa pandangan Mahfud MD tentang bagaimana koruptor itu, terutama kasus yang Pertamina ini ya. Kenapa mereka bisa menaruh hartanya itu di rumah. Nah, salah satunya kata Bapak Mahfud MD ini yang sekarang itu ada di luar kekuasaan. Tapi sebelumnya ya, Bapak Mahfud MD ini mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo saat ini, karena tanpa dorongan Presiden kepada Kejagung, KPK, mereka tidak bisa kemudian memeriksa begitu detail seperti ini yang dilakukan oleh Kejagung terhadap Pertamina. Karena ini menurut Bapak Mahfud MD itu besar banget, dan ya ini kongkal-kingkong yang luar biasa karena sudah mulai dari presiden sebelumnya, dan ini baru sekarang terbongkar oleh Kejagung di bawah pemimpin kita yaitu Prabowo Subianto. Apresiasi buat Pak Prabowo yang selalu kejar mereka yang kabur dari korupsi itu ya. Itu yang saat ini lagi dipertahankan oleh Bapak Prabowo Subianto. Terlepas ya, kita mungkin tahu, kita menilai Prabowo lagi mesra dengan Jokowi, mesra dengan ini, itu kan trik seorang pemimpin. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi yang jelas kita apresiasi kepada Bapak Prabowo seperti yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD. Oh iya, kalau mau tahu apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD, silahkan langsung ya kita dengarkan bersama-sama terkait dengan kenapa sih Bapak Mahfud MD itu mengatakan para koruptor itu meletakkan uangnya itu di rumah, menyimpan uangnya itu di rumah, bukan di bank. Jelas ini bukan karena pribadi sih, tapi karena mungkin salah satunya mereka takut, dan banyak hal-hal lain yang sebenarnya itu bukan keinginan pribadi, tapi keinginan orang luar yang ya seperti tahu sendirilah, ada orang di balik semua itu. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu. Menurut saya, orang sampai berani korupsi menyimpan uang sampai 950 miliar, hampir 1 triliun ya, dan disimpan di rumah. Menurut saya itu bukan orang korupsi karena greedy, karena tamak. Karena dia pasti tahu uang itu tidak akan bisa dia makan. Iya kan? Orang korupsi sampai 300 triliun. Itu kalau dibelanjakan sehari 1 miliar aja tuh perlu 700 tahun katanya. Iya kan? Iya. Pasti bukan orang tamak, ini orang ketakutan. Mungkin orang sudah terlanjur korupsi sekali, lalu didatangi lagi, tolong bantu lagi ini. Nggak mau dia, saya tobat. Nggak bisa, kamu nggak bisa tobat. Kalau nggak nolong ini yang kemarin kamu saya bongkar. Terjebak pada lingkaran kejahatan. Terjebak terus, bertambah terus. Nggak mungkin Zarov ingin mempunyai uang 957 miliar kan, untuk apa gitu, nggak bakalan bisa dimakan juga, apalagi disimpan di rumah bukan di bank, nggak produktif. Artinya gini Pak, bisa jadi dia mau berhenti, dia mau tobat gitu, tapi kemudian susah. Bisa jadi dia mau berhenti, mau tobat, tetapi sudah disandra ya. Oleh sebab itu yang bisa menolong dan menghentikan itu hanya pemerintah, asal pemerintah sendiri tidak berasa tersandra dan menyandra. Ini kan proses saling sandra ini. Bagaimana maksudnya hanya pemerintah yang bisa melakukan? Apa Pak? Karena pemerintah punya otoritas. Pemerintah itu dalam arti presiden yang bisa melakukan. Saya kan selalu mengatakan asa kita tuh kepada presiden. Karena kalau di bawah presiden tuh nampaknya harus diasumsikan semuanya tidak benar. Harus diasumsikan. Mungkin banyak yang benar, tapi sudah tidak bisa untuk berbuat benar sekarang ini. Nah Pak Mahfud, sekarang ini kan publik lagi mencermati dengan seksama kasus
korupsi Pertamina, Pak. Ini besar juga kasusnya, dan ini kasus yang lama tetapi kemudian bisa dibongkar sehingga orang mengapresiasi kejaksaan. Tapi lalu kalau mendengar penjelasan Bapak tadi, orang jadi khawatir jangan-jangan juga berhenti di tengah jalan nih. Sejauh ini kan 9 tersangka, Pak, dan melibatkan 3 anak perusahaan Pertamina. Pak Mahfud melihat kira-kira akan seperti apa ke depan kasus ini? Saya memang pertama apresiasi ya, bahwa kasus Pertamax sama Pertalite ini dibongkar oleh Kejaksaan Agung, yang saya yakini itu tanpa isyarat bahkan dorongan dari Presiden itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu sudah puluhan tahun di sana dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun termasuk oleh Presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya, padahal sudah tahu ada itu. Karena memang sulit, jaringannya besar. Nah, oleh sebab itu ketika ini dibongkar oleh Kejaksaan Agung, pikiran saya yang pertama tentu mengapresiasi Kejaksaan Agung, tapi dengan keyakinan pasti ini atas izin bahkan disuruh oleh Presiden. Kan Presiden pidatonya selalu bongkar, jangan takut kan gitu kan. Yeah. Koruptor akan kita kejar kemana-mana. Mungkin itu bagian dari itu gitu. Tapi saya mulai khawatir, ya mudah-mudahan kekhawatiran saya ini tidak benar. Ini di tengah jalan mulai mengendor kan. Ya, udah mulai, Pak Mahfud udah mulai gitu ya? mulai mengendor misalnya dengan mengatakan Pertamina itu jangan ditinggal. Ya, jangan ragu-ragu belanja karena itu sudah orisinil, kira-kira gitu ya. Orisinil dan sebagainya. Seperti mengurangi tekanan terhadap Pertamina ini. Apakah itu betul dilakukan? Mungkin perlu dilakukan karena apa? Karena Pertamina udah tidak lagi mendapat kepercayaan publik sehingga orang antri di jangan sampai aset besar strategis Pertamina ditinggalkan publik lah, Pak. Itu kan bahaya itu. Mungkin Jaksa Agung mengatakan itu, Jaksa Agung mengatakan itu karena didatangi oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina kan waktu jumpa pers mengatakan itu. Sehingga dia mengatakan jangan tinggalkan Pertamina. Dan mungkin juga sesudah ribut seperti Komdigi, seperti pagar laut, ini ternyata juga berbalik nih, muncul unsur-unsur pelaku-pelakunya ini ada pejabat lah ini, sehingga dia mencari segala cara agar cukup berhenti di 9 orang. Gitu. Kira-kira begitu. Kira-kira di belakangnya ini masalah berat yang dihadapi sehingga ini belok lagi. Yang tadinya udah kencang gitu belok lagi gitu. Lalu korbannya cukup di 9 orang itu. Nah kalau begitu tidak akan pernah selesai negara ini. Semua kita terlalu permisif terhadap keterlibatan orang. Kita tentu tidak bisa mengatakan si A, si B, si C. Yang harus mengatakan si A, si B, si C itu hanya aparat penegak hukum gitu. Meskipun kita menduga-duga kan orangnya ini kan sudah sering disebut sejak dulu. Baik itu di... Ini maksudnya pemain besarnya ya? Iya, iya kan. Mungkin itu pemain besar ini punya kaitan tertentu dengan orang-orang kuat di pemerintahan. Bukan di oligarki, tapi di pemerintahan. Kalau di oligarki, pemerintah kan tidak takut pada oligarki harusnya. Tapi oligarki itu sudah berpengaruh terhadap oknum-oknum besar di pemerintahan sehingga ini dia kalau diteruskan nih bahaya. Sudah cukup di sini aja. Dibelokkan aja, dikurangi sedikit demi sedikit isunya gitu. Meskipun kalau dipahami dari segi ini demi Pertamina, aset nasional kita lindungi perusahaannya. Tetapi kan tidak boleh juga lalu menghilangkan jejak orang-orangnya. Kalau ndak sadar dengan ini ya ndak akan selesai lagi, ini akan seperti yang lain, seperti domino. Ini kasus tutup, hilang semua. Meskipun sebenarnya publik sempat punya harapan besar Pak ketika kejaksaan menggeledah rumah orang seperti Reza Halid, Pak. Sempat digeledah, yang kata orang dulu tidak bisa tersentuh tapi selalu digeledah, tapi kemudian sekarang nggak ada perkembangannya. Nggak ada perkembangannya, malah lalu berkampanye Pertamina yang sekarang tuh sudah murni. Orang sudah tahu kalau yang sekarang murni. Untuk apa diumumkan oleh Jaksa Agung kan? Pasti begitu itu ketangkap, ditangani menjadi tersangka oleh Jaksa Agung, pasti langsung berbenah itu. Yang sekarang dimurnikan semua kalau ada pemeriksaan agar ini kan tidak usah diumumkan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung yang sudah mengatakan itu peristiwa 2018 sampai 2023. Iya kan? Kan tidak usah dikatakan yang sekarang murni atau tidak. Itu urusan Pertamina untuk mempertanggungjawabkan ke publik. Bukan lalu Jaksa Agung yang mengatakan yang sekarang sudah murni, sudah sesuai standar.
Kan gitu. Kekhawatiran Pak Mahfud bahwa akan berhenti di 9 orang yang sekarang tersangka itu inline dengan pandangan atau kritikan sejumlah pihak, Pak. Ya. Karena kan publik melihat ini perusahaan besar seperti Pertamina yang holding itu punya 3 anak perusahaan strategis, tiga-tiganya terlibat. Ya. Ada PT Pertamina Patraniaga yang ngurusin pemasaran dan perdagangan, lalu ada Kilang Pertamina, PT Kilang Pertamina Internasional, kira-kira gitu Pak, yang ngurusin produksi, lalu yang ngurusin shipping, ada Pertamina Shipping Internasional, kira-kira gitu Pak perusahaannya. Ini tiga-tiganya terlibat dan di rootnya, direksinya terlibat. Sehingga orang berpikir kalau tiga-tiga terlibat, apa iya tidak ada sangkut pautnya sama holding besar di atasnya? Dong. Pasti ada. Logika hukum. Pasti harus diperiksa dan dijelaskan ke publik peran Anda apa yang di atas kok bisa tidak tahu ke sini. Kira-kira kemungkinan yang dua, kalau Anda orang selamat dari kasus ini mungkin Anda lalai. Tapi bisa juga Anda terlibat, kan begitu. Itu yang harus dicari oleh hukum. Dan itu tugas penegak hukum. Tapi sampai sekarang ini kan tidak nih. Belum di atasannya lagi, mungkin berkait ke sini lagi, lalu belok ke sini atasnya lagi, dan seterusnya. Ini kan harus dibuka kalau negara ini mau baik. Baik, kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD. Jadi kalian punya pendapat apa tentang kasus koruptor yang saat ini sudah mulai merajalela di dunia ini, terutama di Indonesia ya? Oh iya, ya itu yang bisa disampaikan oleh Bapak Mahfud MD. Kalau kalian punya komentar langsung ditulis di kolom komentar, dan kalau saya dimintai komentar, kalau boleh jujur saya ya bolehlah apa yang disampaikan Bapak Mahfud MD itu benar itu. Terkait siapa di balik semua itu, mari kita cari bersama-sama. Kalau kalian punya info, tulis di kolom komentar juga ya. Siapa sih kira-kira di balik semua ini? Apakah hanya akan bersambung di 9 orang ini, kasus korupsi Pertamina ini? Atau ada orang di balik itu yang saat ini, kebetulan kan Ahok sekarang lagi dipanggil ya ke Kejaksaan Agung untuk dimintai sebagai saksi, persaksian terkait kasus ini. Dan dia katanya membawa banyak bukti. Barangkali kita dapat kabar gembira bahwa ada masih banyak orang yang ada di belakang itu dan dibongkar, dan itu bisa diperiksa kembali oleh Kejagung ya. Saya berharap sih seperti itu. Mari kita tutup ya pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.